maka Allah akan perintahkan malaikat untuk melihat sholat sunnah kita, sedekah kita, kemudian puasa sunnah kita. Itulah yang akan bisa menutup kekurangan kewajiban atas sholat, zakat, dan puasa. Kan kalau sudah bertobat sudah zero Pak Ustadz, kosong. Kata siapa? Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan la kafarata laha, tidak ada kifaratnya sholat itu. Sholat itu tidak ada penawarnya kecuali sholat juga. Dan sesuai hadis tadi sudah jelas, yang bisa membackup, menutup kekurangan zakat yang kurang dari kewajibannya ya sedekah sunnah. Puasa wajib ya puasa sunnah. Kecuali kalau kita itu tua renta, tidak mampu berpuasa, itu sudah lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus jajaran pengurus Masjid Jami' Nurul Huda, Bapak DM Chandra beserta jajarannya yang saya hormati. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kuliah subuh kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang signifikansi ibadah sunnah. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membacakan sebuah hadis. Saya ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma iftaradallahu ta'ala ala ummati as-shalawatul khamsu. Perkara yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umatku, kata Nabi, adalah sholat 5 waktu. Kita ketahui bersama bahwa Nabi menerima wahyu atau perintah sholat itu secara langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sebuah peristiwa yang subhanallah maha besar, yaitu Isra dan Mi'raj. Dan sebelumnya kita ketahui bersama bahwa kewajiban sholat itu 50 waktu. Dari 50 waktu kemudian Allah berikan keringanan sampai 5 waktu saja.
Bayangkan kalau sampai kita itu sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kapan kita beraktivitas duniawi? Kapan kita bekerja? Kalau PNS itu kerjanya dari setengah 8 sampai jam 4 sore. Berapa waktu yang harus diluangkan untuk melaksanakan ibadah sholat seandainya sholat itu 50 waktu. Oleh karena itu kita harus bersyukur bahwa Allah kemudian memerintahkan, mewajibkan sholat kepada umat Rasulullah Muhammad SAW itu hanya 5 waktu saja. Itu yang wajib, Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau ada sekarang ini saudara kita yang masih belum melaksanakan sholat 5 waktu full, berarti dia tidak sadar bahwa tujuan utama dia atau kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah li'ibadatillah. Firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini tujuannya semata-mata adalah li'ibadatillah, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai karena kita terlalu asyik dengan urusan duniawi, kita terlena, kita lupa tujuan utama penciptaan kita di muka bumi. Loh masa Pak kita hari-hari disuruh sholat saja, disuruh baca Quran saja, disuruh puasa terus? Bukan seperti itu. Ibadah itu kan luas. Ibadah itu ada 2 kategori. Yang pertama ibadah mahdhah, ibadah yang murni langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa dan seterusnya. Ada ibadah ghairu mahdhah, ada ibadah sosial. Seorang suami berangkat kerja mencari nafkah, bismillah saya berangkat kerja mencari nafkah untuk keluarga. Itu jelas berpahala. Di samping dia sudah melaksanakan kewajiban sebagai suami, itu juga sekaligus berpahala. Bahkan kata Nabi, ma anfaqar rajulu fi baitihi wa ahlihi wa zaujatihi wa waladihi wa khadamihi fahuwa lahu shadaqatun. Apa yang diberikan oleh suami dalam keluarganya untuk istrinya, anaknya, pembantunya, itu menjadi sedekah baginya, artinya berpahala. Jadi kalau masih ada suami kerja masih ngeluh, engkau ini enak dek di rumah, enak-enakan di rumah, nonton TV, chatting dan sebagainya, abang capek-capek kerja, berarti dia tidak sadar, tidak menyadari bahwa bekerja itu kewajiban suami. Tidak usah mengeluh, kewajiban dan sekaligus berpahala. Kembali kepada sholat 5 waktu. Kalau kita sadar bahwa dulunya itu sholat itu 50 waktu, kemudian menjadi 5, maka seharusnya ini memberikan motivasi kepada kita untuk menambah sholat sunnah di samping
5 waktu sholat wajib yang sudah kita laksanakan setiap hari. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-shalawatul khamsu, dan amalan yang akan dilaporkan pertama kali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat 5 waktu. Bahkan dalam hadis lain disebutkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholatu. Amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat 5 waktu. Fa in shaluhat shaluha lahu sairu amalihi. Maka ketika sholatnya diperiksa dan hasilnya bagus, maka amal-amal perbuatan lainnya juga akan ikut bagus, nilainya akan ikut baik. Kalau sholatnya nilainya B, maka insya Allah amalan lainnya juga B. Begitulah kira-kira kalau bahasa kita. Wa in fasadat fasada sairu amali. Maka ketika sholatnya itu nilainya buruk, rusak, maka rusak pulalah amal-amal yang lainnya. Untuk itu sangat penting untuk kita pelajari kaifiyah sholat. Sekali lagi jamaah sekalian, saya sering menyampaikan jangan sampai kita itu menjadi golongan orang yang la yadri wala yadri annahu la yadri, orang yang tidak tahu dan tidak sadar bahwa dia tidak tahu. Kita sadar saya lemah dalam hal pemahaman agama, terutama masalah sholat. Ibadah yang paling utama adalah sholat. Pemahaman kita umumnya tentang sholat masih lemah. Ini harus kita sadari, sadar dulu, merasa dulu. Kalau nggak merasa dulu ya susah. Tidak ada motivasi untuk belajar kalau tidak merasa kurang. Wah, sholat saya udah bagus, saya udah paham syarat rukunnya sholat, yang membatalkan sholat, mana yang sunnah, mana yang rukun, saya sudah paham. Kalau sudah paham bagus. Kun aliman au muta'aliman. Kalau kita sudah merasa bagus, tidak perlu belajar, ya silahkan kita menyampaikan materi. Begitu konsepnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita merasa saya ini nggak perlu lah ngaji, udah paham kayaknya, udah banyak lah ilmu saya, ya kalau seperti itu silahkan kasih jadwal untuk menyampaikan materi. Ini ngaji tidak mau, dikasih jadwal juga nggak mau, mendengarkan juga tidak mau, yang ada adalah jadi provokator akhirnya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Makanya bahasan tentang sholat itu terus dibahas, dikaji, supaya sholat kita itu semakin lama semakin sempurna. Karena kalau sholat kita baik, maka amalan kita besok fi yaumil qiyamah, fi yaumil hisab, ketika dihisab amal kita, sholatnya nilainya bagus, maka amalan lainnya juga akan ikut bagus. Jadi sangat penting memahami kaifiyah sholat. Di dalam sholat dari takbir sampai salam
mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang sunnah hayat, mana yang sunnah ab'ad, mana yang ketika kita tinggalkan kita disunnahkan sujud sahwi, mana yang kalau ditinggalkan kita harus menambah lagi 1 rakaat. Itu harus kita pahami. Misalnya kita sholat asar, saya ini sudah 4 atau baru 3. Saya yakin diantara kita sering, terutama kalau kita sholat munfarid. Kalau 50-50, ya kita harus pilih yang paling sedikit. Tambah 1 lagi. Tapi kalau yakin, al yakinu la yuzalu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dikalahkan, dihilangkan dengan keraguan. Kalau kita yakin, no problem, nggak masalah. Tapi kalau 50-50 antara 3 dan 4, maka kita pilih yang 3. Dan sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Itu. Kalau kita sholat maghrib misalnya menunggu isya sekalian sambil mudzakarah, bincang-bincang, masuk waktu isya, saya ini masih ada wudhu atau sudah batal. Kalau 50-50 antara ya dan tidak, maka pilih yang belum batal. Nggak apa-apa. Al aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Asal itu adalah tetapnya sesuatu sebelumnya atas sesuatu sebelumnya. Sebelumnya kan belum batal, jadi nggak masalah. Apalagi yakin kalau belum batal. Ya. Jangan ragu. Pak, saya itu lagi sholat kayak keluar angin, kayak iya kayak tidak, karena saking halusnya mungkin. Ya kalau ragu kita pilih yang belum, karena ada sebuah hadis, kalau sedang sholat, kalau memang kita merasa keluar angin, kalau ada suaranya dan terasa, itu baru batal. Kalau kayak iya kayak tidak, nggak terasa, berarti belum batal. Jadi semuanya ada panduannya, semuanya ada ketentuannya, dan ini bisa kita ketahui kalau kita terus mengaji. Ya. Faman kana dhayya'a syai'an minha, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ungzuru hal tajiduna li 'abdi nafilatan min sholatin. Kalaulah seseorang itu besok pada hari kiamat diperiksa, dia tergolong orang yang menyanyiakan sholat, maka Allah akan perintahkan kepada malaikat, ungzuru hal tajiduna li abdi nafilatan min sholatin. Lihat apakah hambaku tersebut rajin melaksanakan sholat sunnah. Kalau seorang hamba tersebut dulu sering meninggalkan sholat wajib waktu muda, dan itu memang sering terjadi setiap kali orang yang mau menikah, sering saya tanya, dan rata-rata jawabannya jarang yang full 5 waktu. Maka kalau ada orang seperti ini dan kemudian dia sadar, dia bertobat,
dia perbaiki sholatnya, dia rajin sholat sunnah, maka kalau sholat sunnahnya itu bisa menutup kekurangan jumlah sholat fardu yang ditinggalkannya, maka selamat. Itu sholat. Demikian juga wangzuru fi syami abdi syahri ramadhana, dan lihatlah puasa hambaku, puasa Ramadannya. Kalau seorang hamba dulu sering meninggalkan puasa Ramadan waktu muda, kemudian dia sadar, dia bertobat, dia tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan, bahkan dia rajin puasa sunnah, maka kalau puasa sunnah itu bisa menutup kekurangan puasa fardu yang dulu ditinggalkannya, maka selamat dia. Tidak masalah. Demikian juga wangzuru fi zakati abdi, dan lihatlah zakat hambaku. Kalau ada seseorang tidak melaksanakan zakat dengan sempurna sesuai dengan ketentuannya, misalnya penghasilan setahun, di dalam dia berniaga bersih untungnya 1 M, maka zakatnya adalah 2,5%, yaitu sebesar 25 juta rupiah, dan itu sudah mencapai nisabnya, karena nisab zakat penghasilan itu dikiaskan dengan nisabnya emas, yaitu 85 gram emas murni setahun. Emas murni taruhlah 1 juta, berarti 85 juta setahun. Berapa? Ya, 85 juta, betul ya. Sedangkan ini 1 M, berarti sudah jauh melebihi nisabnya, maka wajib mengeluarkan 25 juta. 25 juta dipikir-pikir, dihitung-hitung, sayang juga ini. Kalau dibelikan kerupuk dapat berapa ini? Dibelikan beras bisa makan berbulan-bulan. Akhirnya dipikir lagi, saya keluarkan saja 5 juta, kan banyak kurangnya itu. Dari yang seharusnya 25 juta dikeluarkan cuma 5 juta. Kalau setiap tahun seperti itu, berapa kurangnya zakat yang harus ditunaikan, yang harus ditutup? Bisa kira-kira dengan sedekah sunnah menutup kekurangan zakat tersebut. Lawang melaksanakan zakat saja itu berat, apalagi yang sunnah. Yang sunnah paling-paling sekedarnya saja. Ini repotnya. Maka ya mohon izin, mohon maaf kalau kita tergolong ke dalam agnia, orang-orang yang mampu, maka jangan lupa laksanakan kewajiban zakat kita sesuai dengan ketentuan, karena besok itu akan dihisab. Kalau memang zakat kita kurang dari ketentuannya, maka Allah akan perintahkan malaikat untuk melihat sejauh mana hamba tersebut melaksanakan sedekah sunnah. Kalau sedekah sunnah saja itu jarang dilaksanakan, lawang yang wajib saja tidak penuh, apalagi yang sunnah, maka naudzubillah, Allah akan panggil malaikat zabaniyah, malaikat penjaga neraka atau malaikat Malik, untuk menyeretnya ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Maka dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa ibadah sunnah
itu sangat signifikan, sangat penting posisinya dalam menutup membackup ibadah fardu yang barangkali tidak sempurna kita laksanakan. Rukun Islam ada berapa sih? Ada 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan atas 5 pilar. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat itu sudah jelas. Kita muslim dari bayi karena orang tua kita Islam. Kalau ada seorang mu'alaf dia masuk Islam di umur 40 tahun, maka dari akil balik sampai 40 tahun itu seluruh dosanya diampuni dari 0. Jadi 40 tahun dia masuk Islam itu seperti bayi yang baru lahir. Kalau kita kan tidak, kita muslim dari bayi karena orang tua kita Islam. Maka syahadat tidak ada masalah. Yang kedua, wa iqamis sholati, mendirikan sholat. Ini rukun Islam yang kedua, sholat. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Ibadah fisik yang paling utama itu adalah sholat. Dan kalau sholat kita itu nilainya bagus besok, maka amal kita yang lain juga akan sama. Tapi kalau sholat kita itu buruk, nilainya tidak bagus, nilainya D misalnya, maka amalannya lain juga akan ikut D. Sholat sudah. Yang ketiga, zakat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Kan itu saja. Sholat, zakat. Wa shaumi ramadhana, puasa Ramadan. Wa hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila, kemudian melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu yang harus kita perhatikan. Syahadat kita, insya Allah iman kita semuanya ditempa dari bayi, dari kecil. Sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. 3. Sholat, puasa, zakat. Sholat, zakat, puasa. Ini yang harus kita perhatikan. Karena kalau sampai kita tidak melaksanakan yang wajib dari 3 ini, sholat wajibnya kurang, zakatnya juga kurang, puasanya juga kurang, maka Allah akan perintahkan malaikat untuk melihat sholat sunnah kita, sedekah kita, kemudian puasa sunnah kita. Itulah yang akan bisa menutup kekurangan kewajiban atas sholat, zakat, dan puasa. Kan kalau sudah bertobat sudah zero Pak Ustadz, kosong. Kata siapa? Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan la kafaratalah, tidak ada kifaratnya sholat itu. Sholat itu tidak ada penawarnya kecuali sholat juga. Dan sesuai hadis tadi sudah jelas, yang bisa membackup, menutup kekurangan zakat yang kurang dari kewajibannya ya sedekah sunnah. Puasa wajib ya puasa sunnah. Kecuali kalau kita itu tua renta, tidak mampu berpuasa, itu sudah lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu puasa maka bayar fidyah untuk fuqara masakin. Kalau sudah renta, tidak mampu puasa, atau masih muda
tapi punya penyakit mah kronis, itu nggak apa-apa, cukup bayar fidyah. Ini harus kita perhatikan. Maka dari itu afdhalul ibadati adwamuha wa in qalla, ibadah yang paling utama itu adalah kontinuitasnya, keberlangsungannya. Maka dari itu mari mulai saat ini kita biasakan, kita istiqomahkan melaksanakan ibadah sunnah, baik sholat sunnah, baik sedekah sunnah maupun puasa sunnah, semampunya, tapi yang kira-kira bisa istiqomah. Pak, saya mampunya sholat duha 2 rakaat, silahkan, tapi setiap hari. Jangan sholat duha 12 rakaat, setelah itu libur 1 bulan, itu tidak afdol. Pak, saya mampunya puasa Senin Kamis, monggo silahkan, tapi kalau bisa istiqomah. Maka Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah, yang pertama rakaat duha, 2 rakaat sholat duha. Kemudian syamu ayamil bid, puasa pada hari-hari putih 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Yang ketiga wa'an utiro qoblaan anama, kata Abu Hurairah, yaitu agar aku sholat witir sebelum tidur. Nah, jadi kalau kita susah untuk bangun malam, tergolong orang yang kalau tidur itu susah bangunnya, termasuk saya maksudnya, maka sebaiknya kita itu witirnya sebelum tidur. Kalau ternyata malam bisa bangun, ya silahkan sholat tahajud, dan tidak usah ditambah dengan witir, karena ada sebuah hadis, la witroni fi lailatin, tidak boleh ada sholat 2 witir dalam 1 malam. Sebenarnya banyak ibadah sunnah yang bisa kita kerjakan. Misalnya sholat-sholat sunnah, kalau kita baca di sini dalam ini sebuah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karangan Dr. Wahbah Zuhaili, ya. Sholat sunnah itu ditinjau dari sunnahnya jamaah atau tidak, maka ada 2. Ada mala tusannu lahul jamaah, sholat sunnah yang tidak disunahkan jamaah, sholat sunnah yang tidak disunahkan jamaah. Dan ma tusannu lahul jamaah, sholat sunnah yang disunahkan jamaah. Yang disunahkan jamaah apa saja? Yang pertama al-idani, sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu disunahkan jamaah. Yang selanjutnya wal kusufani, ai sholatu kusufis syamsi wa khusufil qamari, sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun rembulan, itu disunahkan jamaah. Wal istisqa'u, dan sholat istisqa, mohon hujan, itu juga disunahkan jamaah. Wat tarawihi, wat tarawihu, dan sholat tarwih itu juga disunahkan
jamaah. Dasarnya apa, Pak? Kok tarawih itu disunahkan jamaah? Ada hadis sahih, ya, hadis riwayat Aisyah, dan itu sudah sangat terkenal. Kita semua sudah faham bahwa tarawih itu disunahkan jamaah. Yang berbeda itu kan jumlah rakaatnya. Ada yang 20, ada yang 8. Kalau 8 berarti 11 plus witir 3. Kalau yang 20 semuanya akhirnya 23. Sebenarnya kalau Ramadan, kalau kita yakin malam itu bisa bangun untuk sholat malam, maka afdolnya sebenarnya witirnya itu nanti. Witirnya nanti ketika kita bangun. Jadi kita sholat tarawih saja. Afdolnya. Tapi tidak ada masalah untuk kebersamaan, kita laksanakan witir sekalian, tidak masalah, ya. Dasarnya apa? Witirnya kok 20? Yang paling kuat kan 8 rakaat, Pak Ustadz. Silakan dibuka hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Sholat tarawih itu adalah 20 rakaat dengan 10 kali salam. Baina sholatin isya'i wa tulu'il fajri. Jadi waktu sholat tarawih itu dari mulai waktu isya, setelah isya sampai terbitnya fajar. Jadi kalau sholat tarawih itu malam itu tidak masalah. Jam 3 pun masih bisa sholat tarawih. Kalau misalnya kita ada acara rapat sampai jam 12 nggak masalah. Jam 3 sholat tarawih boleh, nggak masalah. 20 rakaat dasarnya hadis Bukhari Muslim dan kebiasaan para sahabat. Jadi kita tidak usah ragu. Ya, saya tidak mengatakan yang 8 itu salah, tidak. Ya silakan saja. Itu kan sunnah, ya. Sama dengan doa kunut. Kunut itu Imam Syafi'i yang mensunahkan kunut itu juga hadisnya sahih. Rasulullah la yazalu kunutas subhi hatta faraqat dunia. Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut subuh hatta faraqat dunia, sampai beliau wafat. Bisa dibuka dalam Al-Adhkar An-Nawawi atau dalam kitab hadis lainnya, Riyadhus Shalihin. Tapi kenapa imam madhab berbeda pendapat? Nah, itu silakan, ya. Makanya saya tidak menyalahkan yang tidak kunut. Silakan kalau tidak kunut, tapi juga jangan sekali-kali mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak ada dasarnya. Nah, itu karena dasarnya itu hadis sahih. Baik, kalau kita ngaji masalah fikih, ini kan hadis kemudian saya kombinasikan dengan fikih. Memang waktu itu tidak terasa. Untuk itu nanti insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri kajian kita, kajian subuh kita kali ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada subuh kali ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat bahwa ngaji itu yang penting pengamalannya. Ngaji itu kan sunnah, teori saja. Yang paling penting adalah pengamalannya. Itu mari
kita berusaha, setiap kita mengaji, kita berusaha kita amalkan semampu kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidina walina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di hadzal majlis tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa 'amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fihi wa aghnina bi halalika 'an haramika bi ta'atika wa masyiatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu a'lam bishawab.